Swastiastu. Yang terhormat Bapak Nyoman Putra Yasa SE MSI selaku pembimbing utama, Bapak Nyoman Aris Surya Darmawan SE AKMSI selaku pembimbing pendamping, dan Ibu Lo Gede Kusuma Dewi SE MSI selaku penelaah. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan proposal saya yang berjudul Pengaruh Objektivitas, Independensi, Pengetahuan, dan Pengalaman Kerja terhadap Kualitas Audit Studi Empiris pada Kantor Akuntan Publik di Bali. Sebelum lanjut, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Meliana Trianggiani, NIM 18170512313 dari Prodi S1 Akuntansi. Adapun pokok bahasan dalam presentasi ini yaitu pendahuluan, kajian teori, dan metodologi penelitian. Baik, untuk mempersingkat waktu, langsung saja ke pokok pembahasan yang pertama, yaitu latar belakang. Seperti yang kita ketahui, laporan keuangan menggambarkan posisi keuangan perusahaan yang dipergunakan oleh pihak internal perusahaan dalam pengambilan keputusan sesuai dengan kondisi dan situasi yang sedang terjadi. Begitu juga laporan keuangan suatu perusahaan dibutuhkan oleh pihak internal perusahaan dalam memberikan penilaiannya terhadap perusahaan tersebut. Oleh karena itu, laporan keuangan suatu perusahaan haruslah berkualitas. Berkualitas tidaknya laporan keuangan dapat dilihat dari karakteristik laporan keuangan itu sendiri. Karakteristik yang harus ada pada laporan keuangan yaitu relevan dan dapat diandalkan, di mana karakteristik tersebut sangat sulit untuk diukur sehingga para pemakai informasi membutuhkan jasa pihak ketiga yang dapat membantu, yaitu auditor independen. Pihak auditor independen harus dapat memberikan jaminan bahwa laporan keuangan tersebut relevan dan dapat diandalkan, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan bagi pihak yang menggunakan laporan tersebut, baik pihak internal maupun pihak eksternal. Auditor independen harus dapat menjamin bahwa kualitas audit yang mereka lakukan benar-benar berkualitas, supaya menghasilkan laporan auditan yang berkualitas pula. Kualitas audit yang dihasilkan akuntan publik pada akhir-akhir ini kembali mendapat sorotan oleh masyarakat, menyusul banyaknya kasus yang melibatkan auditor independen. Terjadinya kasus kegagalan audit dalam beberapa tahun belakangan ini banyak menyebabkan menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap kualitas audit seorang auditor. Seperti kasus yang terjadi pada akuntan publik Kastner Sirumapea dan kantor akuntan publik Tanubrata, Sutanto, Fahmi, Bambang, dan rekan, auditor laporan keuangan PT Garuda Indonesia Tbk dan entitas anak tahun buku 2018. Sanksi diberikan setelah Kementerian Keuangan melalui Pusat Pembinaan Profesi Keuangan memeriksa AP atau KAP tersebut terkait permasalahan laporan keuangan Garuda Indonesia tahun buku 2018, khususnya pengakuan pendapatan atas kerjasama dengan PT Mahata Aero Teknologi yang diindikasi tidak sesuai dengan standar akuntansi. Sanksi yang dijatuhkan berupa pembekuan izin selama 12 bulan terhadap AP Kastner Sirumapea karena melakukan pelanggaran berat yang berpotensi berpengaruh signifikan terhadap opini laporan auditor independen. Dan peringatan tertulis dengan disertai kewajiban untuk melakukan perbaikan terhadap sistem pengendalian mutu KAP dan dilakukan review oleh BDO International Limited kepada KAP Tanubrata, Sutanto, Fahmi, Bambang, dan rekan. Adanya perbedaan pengukuran dari kualitas audit tersebut yang menyebabkan sulitnya penetapan kualitas audit sehingga akan menjadi suatu hal yang sensitif bagi perilaku individual yang melakukan audit. Adapun identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah
menurunnya kepercayaan publik terhadap integritas akuntan publik akibat adanya kasus yang melibatkan akuntan publik yang melanggar standar auditing dan standar profesional akuntan publik. Kasus Garuda Indonesia menunjukkan bahwa auditor atau akuntan publik tidak memiliki sikap independensi, di mana auditor atau akuntan publik membantu Garuda Indonesia, khususnya pengakuan pendapatan atas perjanjian kerjasama dengan PT Mahata Aero Teknologi yang diindikasi tidak sesuai dengan standar akuntansi, mengakibatkan auditor melanggar standar auditing dan standar profesional akuntan publik. Indikasi permasalahan objektivitas, independensi, pengetahuan, dan pengalaman kerja auditor pada KAP di Bali adalah mayoritas KAP di Bali memiliki hubungan dengan klien dalam bentuk jasa auditor. Tidak bisa dipungkiri tekanan klien dalam mempengaruhi auditor melaksanakan pekerjaan audit pada klien yang sebelumnya telah memiliki jasa audit dan mempengaruhi objektivitas, independensi, pengetahuan, dan pengalaman kerja auditor dalam melakukan pekerjaan audit yang pada akhirnya mempengaruhi kualitas audit yang dilaksanakan. Peneliti juga melakukan pembatasan terhadap variabel-variabel penelitian dan difokuskan pada dugaan pengaruh objektivitas, independensi, pengetahuan, dan pengalaman kerja auditor terhadap kualitas audit pada KAP yang ada di Bali. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah objektivitas, independensi, pengetahuan, dan pengalaman kerja auditor berpengaruh terhadap kualitas audit pada KAP di Bali. Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui apakah objektivitas, independensi, pengetahuan, dan pengalaman kerja auditor berpengaruh terhadap kualitas audit pada KAP di Bali. Adapun manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini ada dua, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Untuk manfaat teoritisnya yaitu diharapkan dapat memberikan sumbangsi terhadap ilmu pengetahuan auditing, laporan keuangan, serta menambah wawasan. Dan diharapkan dapat dijadikan referensi oleh penelitian sejenis untuk melakukan penelitian selanjutnya mengenai pengaruh objektivitas, independensi, pengetahuan, dan pengalaman kerja auditor terhadap kualitas audit. Serta diharapkan dapat membuka cakrawala akademisi sehingga mempersiapkan mahasiswa untuk dapat bekerja di kantor akuntan publik. Dan untuk manfaat praktisnya yaitu bagi peneliti untuk menambah wawasan dan pengalaman baru tentang kondisi sebenarnya yang ada di dunia nyata, serta dapat mengimplementasikan ilmu yang diperoleh di bangku kuliah dengan dunia nyata. Bagi profesi auditor, dapat memberikan kontribusi untuk para auditor agar mereka dapat mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas audit dan selanjutnya meningkatkannya. Bagi KAP atau kantor akuntan publik, khususnya dalam mengelola sumber daya manusianya agar citra kantor akuntan publik di mata masyarakat dapat lebih dipercaya. Selain itu, sebagai bahan pertimbangan dalam mempersiapkan penugasan audit untuk mengaudit laporan keuangan. Baik, pokok bahasan yang kedua adalah kajian teori. Adapun landasan teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori atribusi, yang menjelaskan mengenai proses bagaimana kita menentukan penyebab dan motif tentang perilaku seseorang. Teori ini mengacu tentang bagaimana seseorang menjelaskan penyebab perilaku orang lain atau dirinya sendiri yang akan ditentukan apakah dari internal, misalnya sifat, karakter, sikap, dan lain-lain, ataupun eksternal, misalnya tekanan situasi atau keadaan tertentu yang akan memberikan pengaruh terhadap perilaku individu. Second teori dari penelitian ini yaitu kualitas audit,
objektivitas, independensi, pengetahuan, dan pengalaman kerja. Terdapat penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini, ada dari Ayu Ningtyas 2012. Hasilnya menunjukkan bahwa objektivitas berpengaruh signifikan terhadap kualitas hasil audit, sedangkan pengalaman kerja dan independensi tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kualitas hasil audit. Menurut Fathurrahman tahun 2019, bahwa independensi berpengaruh terhadap kualitas audit. Dan ketiga dari Burhanuddin tahun 2016. Terdapat pengaruh positif dan signifikan independensi auditor terhadap kualitas audit. Kemudian dari Wardani tahun 2014, variabel pengalaman kerja, independen, dan objektivitas mempengaruhi kualitas audit. Kemudian dari Laksita tahun 2018, terdapat pengaruh positif, independensi, dan objektivitas terhadap kualitas audit. Kemudian dari Sihombing tahun 2019, variabel independensi, objektivitas, pengetahuan, dan pengalaman kerja berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit. Dan dari Dewi tahun 2016, pengalaman kerja dan independensi berpengaruh terhadap kualitas audit. Populasi dalam penelitian ini adalah kantor akuntan publik yang berada di Bali. Adapun sampel pada penelitian ini menggunakan purposive sampling, yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Adapun kriteria yang ditetapkan oleh penulis dalam penelitian ini yaitu auditor yang bekerja pada KAP di Bali, bersedia menjadi responden dalam penelitian ini, dan memiliki latar belakang pendidikan minimal D3 akuntansi. Adapun hipotesis sebagai dugaan sementara dalam penelitian ini terdiri atas 4 hipotesis. Hipotesis pertama yaitu objektivitas auditor mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kualitas audit. Hipotesis kedua yaitu independensi auditor mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kualitas audit. Hipotesis ketiga yaitu pengetahuan auditor mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kualitas audit. Dan hipotesis keempat yaitu pengalaman kerja auditor mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kualitas audit. Adapun alat analisis data dalam penelitian ini yaitu statistik deskriptif, yaitu dengan pengumpulan peringkasan penyajian data sehingga diperoleh informasi yang lebih mudah dipahami. Lalu ada uji kualitas data, terdiri dari uji validitas dan uji reliabilitas. Yang ketiga, uji asumsi klasik, terdiri dari uji normalitas, uji multikoliniaritas, dan uji heteroskedastisitas. Dan yang terakhir yaitu uji hipotesis. Dalam penelitian ini dimaksudkan untuk mencari pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara simultan dengan menggunakan analisis regresi berganda. Baik, itu saja yang bisa saya paparkan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Akhir kata saya ucapkan terima kasih dan para mesanti. Om Santi 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 Om.